بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا أبو سعيد وأبو ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال القول في سنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذي رأيتهم أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على أرسه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. Berkata Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Juyushul Islamiyah, Ijtima'ul Juyushul Islamiyah ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah, Dzikru qaulil Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i qaddasallahu ruhah. Perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, qaddasallahu ruhah, semoga Allah mensucikan ruhnya. Setelah Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya Malik dan murid-muridnya, sekarang Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang Allah Jalla wa'ala. Di manakah Allah Jalla fi'ula? Ya, kebanyakan pengikut daripada Imam Syafi'i dari para ulama-ulama ta'akhirin bermadhab Asy'ariyah, ta'wil. Tapi inilah mazhab imam mereka, Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnul Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi dengan sanadnya dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dia berkata, Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha, adapun pendapatku tentang jalan yang di atasnya aku berada, wa ra'aitu ashabana 'alaiha, dan begitu pula yang kulihat sahabat-sahabat kami di atas jalan ini, ahlul hadithi, mereka lah ulama-ulama hadis, alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum, yang aku berjumpa melihat mereka dan mengambil dari mereka ilmu. Ya, misal Sufyan, seperti Sufyan, ya Sufyan ibn Uyainah, Malik dan lain-lainnya, al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah, yaitu mengakui, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi, dan meyakini bahwasanya Allah di atas arasy-Nya, di atas langitnya. Ini perkataan Syafi'i, bahwasanya Allah di atas arasy-Nya, di atas langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa sya', dia mendekat kepada hambanya sebagaimana dia kehendaki. Wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya', dan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana dia kehendaki. Inilah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mengaku bermazhab Syafi'i maka hendaklah mengikuti mazhab beliau dalam bab akidah. Jangan hanya mengambil fikihnya belaka. Fikihnya mazhabnya Syafi'i, akidahnya mazhabnya Asy'ari, Maturidi. Mengapa tak diambil semua daripada Syafi'i rahimahullah? Kalau mereka mengambil mazhab Syafi'i dalam bab fikih, sementara mereka tidak mengambil mazhab Syafi'i dalam bab akidah, seolah-olah Imam Syafi'i akidahnya tak sama dengan akidah mereka. Atau kata lain, seolah-olah Imam Syafi'i tak layak diambil daripadanya akidah. Berarti konsekuensi Imam Syafi'i menyimpang daripada akidah yang mereka pahami itu benar. Itu konsekuensinya. Ya, dari zaman ke zaman kebanyakan yang menjadi
ahlu ta'wil daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang menyelisih imam mereka dalam bab akidah. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh Syafi'iyah tapi menyelisihi imam mereka dalam bab akidah. As-Subki rahimahullah, ya, di antara tokoh-tokohnya Ar-Razi, Al-Ghazali, ya, siapa lagi? Al-Baqilani, macam-macam. Al-Juwaini, si imam mereka dalam akidah, dan inilah akidah Syafi'i rahimahullah. Allah di atas langit, di atas arasnya, di atas langitnya, dan dia bisa mendekat kepada hambanya bagaimana dia kehendaki, dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana dia kehendaki. Inilah akidah Syafi'i rahimahullah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala Abdurrahman, haddatsana Yunus ibn Abdul A'la qala sami'tu Aba Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yaqul wa qad su'ila an sifatillahi wa ma yu'min biha faqala lillahi ta'ala asma'un wa sifat ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu ummatahu la yas'u ahadan min khalq la yas'u ahadan min khalqillahi qamat 'alaihi al-hujjatu radduha li'anna al-Qur'ana nuzila biha wa sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qawlu biha fima rawa anhu al-'adlu. Hasbuka. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman dengan sanadnya, ya, dari Abu Abdullah, kunyahnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia berkata ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia mengimani sifat Allah tersebut, faqal, Syafi'i menjawab, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Ja'a biha kitabuhu, sifat-sifat tersebut dijelaskan dalam kitabnya. Wa akhbara biha nabiyyuhu, dan Nabi telah menjelaskan pula, memberitakan pula ummatahu, kepada umatnya tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut. La yasa'u ahadan min khalqillah, tidaklah boleh seorang pun daripada makhluk ciptaan Allah manusia, qamat alaihil hujjah, ya, yang telah tegak sampai kepadanya hujjah, radduha, menolak nama-nama dan sifat tersebut. Ternyata Asy'ariyah menolak sebagian besar daripada sifat-sifat tersebut, hanya menetapkan 7 sifat saja bagi Allah, atau 12 sifat saja, atau 20 sifat saja. Selainnya mereka tolak. Sementara Syafi'i mengatakan tak boleh seorang pun menolak sifat Allah yang dia jelaskan dalam kitabnya, diberitahukan nabinya dalam sunnahnya, tidak boleh ditolak. Mereka menolak Allah bersemayam, mereka menolak Allah memiliki wajah, mereka menolak Allah turun sepertiga malam, mereka menolak Allah datang di hari kiamat, mereka menolak Allah dilihat nanti di hari kiamat, dan banyak. Padahal tak boleh menolak Quran, tak boleh menolak sunnah. Ya, mereka lisannya mengatakan kami tidak menolak sunnah, tidak menolak Quran, tapi yang kami tolak adalah maknanya. Ya, bukan itu maunya Allah dan bukan itu maunya Rasulullah. Subhanallah. Berarti mereka menganggap Allah dan Rasulnya tak fasih berbicara, tak tahu bagaimana berkata-kata. Berarti mereka menganggap Allah dan Rasulnya menyesatkan hamba-hambanya, menyesatkan umatnya. Itu konsekuensinya. Berarti konsekuensinya mengapa Allah dia tak telah jelaskan jika ini mendatangkan bahaya kekufuran menurut mereka, bahaya tasbih menyerupakan makhluk, ini berbahaya. Mengapa tak Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya? Bukanlah bersemayam, tapi maksud saya adalah menguasai. Bukanlah tangan, tapi maksud saya adalah kekuasaan. Kenapa Allah enggak jelaskan? Kenapa Nabi tak jelaskan? Kenapa para sahabat tak jelaskan? Para tabi'in, para imam yang 4. Mereka semua menerima apa yang Allah tentukan. Mereka menerima apa yang diberitakan Rasulnya. Ya, sementara datang orang-orang setelah mereka menolak apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Dengan alasan ini bahaya, itu bahaya. Ya, kalau dikatakan Allah datang berarti dia berjisim. Konsekuensi jisim dia akan pindah-pindah. Itu berarti makhluk. Allah mustahil seperti makhluk. Tak mungkin Allah datang di hari kiamat. Jadi apanya yang datang? Yang datang adalah perintahnya. Subhanallah. Begitulah cara mereka
membelok-belokkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, amrullah. Jika itu sifat, maka dia adalah berkekalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk dimasukkan dengan perintah tersebut, bagaimana makhluk yang menyidang manusia, makhluk yang menyidang hamba? Sementara Allah mengatakan alaihissallahu bihkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik pemutus perkara antara manusia? Nah. Jadi kata beliau, li'anna al-Qur'ana nazala biha. Tak boleh seorang pun menolak sifat-sifat tersebut karena Quran telah turun menjelaskan sifat-sifat tersebut. Wasahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qaulu biha. Terdapat keterangan yang sahih dari Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan demikian. Fima rawa anhu al-adl, dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, bukan perawi pendusta. Naam. Fa in khalafa dhalik ba'da thubutil hujjati alaihi fahuwa kafir. Naam. Fa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjah alaihi fahuwa kafir. Barang siapa yang masih menolak sifat Allah setelah datang kepadanya hujjah, dalil, penjelasan, keterangan, ijma' para sahabat, tetap dia ngeyel, tidak menerima, fahuwa kafir, dia kafir. Karena menolak Quran dan menolak sunnah, menolak berita daripada Allah, menolak berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Naam. Fa amma qabla thubutil hujjati alaihi fa ma'dzurun bil jahli. Fa amma qabla thubutil hujjati alaihi fa ma'dzurun bil jahli. Kalau mereka menolak sifat-sifat Allah ini karena belum sampai kepada mereka hujjah, belum sampai kepada mereka dalil, mereka menolak karena kejahilan mereka, tentu diberikan uzur, tak dikafirkan. Karena di antara syarat takfir harus dengan ilmu. Orang yang karena kejahilan tak dikafirkan. Naam. لأن العلم ذلك لا يدرك بالعقل ولا برواية والفكر. لا يدرك بالعقل ولا برواية والفكر. بالروية والفكر. نعم. لأن علم ذلك karena ilmu tentang sifat-sifat Allah la yudraku bil aql, tak akan dapat dicerna dengan akal, tak sanggup akal ke sana. Jangankan mencerna zat Allah Jalla wa'ala, hakikat sifat-sifatnya, kaifiat sifat-sifatnya, yang ada dengannya pun dia tak tahu, ruh yang bersamanya tak tahu. Ya, la yudraku bil aqli wala bir rawiyyati wal fikri, tak dapat dicerna dengan ar-rawiyah, maknanya adalah berpikir. Ya. Tafakkur bir rawiyyati wal fikri, tak dapat dengan dipikir-pikirkan, tak dapat dengan dibayang-bayangkan. Ya, bagaimana kau bayangkan ruhmu? Ruhmu saja tak terbayangkan. Bagaimana kau membayangkan sifat-sifat Allah, bagaimana dia turun, akhirnya kau tolak, tak mungkin dia turun. Bagaimana dia bersemayam, akhirnya kau tolak, tak mungkin dia bersemayam. Naam. Wala nukaffiru bil jahli biha ahadan illa ba'da intiha'il khabari ilahi biha. Dan kita tidak akan mengkafirkan orang-orang yang jahil dalam perkara ini. Ya, kecuali setelah datang kepadanya informasi, hujjah, keterangan, dalil. Ya. Wa nisbitu hadhihi sifati wa nanfi anha at-tashbih. Inilah kata Syafi'i. Kita menetapkan wa nuthbitu hadhihi sifat, semua sifat yang Allah terangkan, semua sifat yang Rasulullah terangkan, kita terima, kita tetapkan. Wa nanfi anha at-tashbih, tapi kita menolak sifat tersebut sama atau mirip dengan sifat makhluk. Kita tetapkan, dia datang, tak sama dengan datang makhluk. Dia turun, tak sama dengan turunnya makhluk. Dia memiliki wajah, tak sama dengan wajahnya makhluk. Ya, begitulah seterusnya. Kita tetapkan, tapi tidak kita katakan mirip atau serupa dengan makhluk. Selamat. Tidak ada madhab yang paling mudah dicerna sesuai dengan fitrah manusia sebagaimana madhab salaf, madhab Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, madhab Imam 4 dalam memahami sifat-sifat Allah. Tak ada yang semudah itu. Ahlul kalam berat memahaminya, berputar-putar, antara mereka pun tak sepakat. Antara mereka pun berselisih tentang menyifati Allah Jalla wa'ala. Ya,
Adapun ahlu sunnah begitu mudah mencernanya, orang awam pun mudah mencernanya, anak-anak pun dapat mencernanya. Tak payah-payah. Apa yang Allah katakan kita terima dengan meyakini tak akan mungkin sama dengan sifat makhluk. Apakah Allah nanti di hari kiamat datang? Iya, mengapa tidak? Kalau datang berarti pindah-pindah tempat. Nah, itu di otakmu. Allah tak sama dengan apa dalam akal pikiranmu. Ya. Kalau datang berarti Allah itu jauhar, arad, jisim, dan konsekuensi jisim itu adalah makhluk. Inilah kerja mereka. Naam. كما نفى التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah juga menafikan dari dirinya keserupaan dengan makhluk, tapi dia menetapkan dia punya sifat. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini dia menetapkan sifat Maha mendengar, sifat Maha melihat. Dan dia menolak ada kesamaan, kemiripan antara sifatnya dan sifat makhluk. Maka pendengarannya tak mungkin sama dengan pendengaran makhluk, dan penglihatannya tak sama dengan penglihatan makhluk. Tapi dia melihat dan mendengar. Ahlul kalam menolak Allah memiliki sifat, sebagaimana Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sebagian daripada ahlul kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Naam. وصح عن شافعي أنه قال خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق فقضاه الله في سمائه جمع عليها قلوب عباده ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن لمشيئته وقدرته. وصح عن الشافعي أنه قال, dan terdapat riwayat yang sahih dari Syafi'i, dia berkata, khilafatu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu haq, kekhalifahan yang pernah dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah adalah kekhalifahan yang benar, yang hak. Tak boleh didustakan, sebagaimana kaum Syiah mendustakan kekhalifahan 3 khalifah sebelum Ali. Mereka mendustakan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Al-Sunnah menetapkan bahwasanya mereka benar-benar khalifah yang terbimbing di atas petunjuk. Qadahallahu fi sama'ihi, ketetapan khalifah Abu Bakar diangkat sebagai khalifah telah merupakan ketetapan Allah di langitnya, fi sama'ihi. Allah menetapkan di langitnya, menunjukkan Allah di atas. Yang menetapkan ketentuan Abu Bakar menjadi khalifah adalah Allah, di langit sana menentukannya. Wa jama'a 'alaiha quluba ibadih, Allah pun telah mengumpulkan hati-hati hamba untuk memilih dia sebagai khalifah. Wa ma'lumun annal maqdiyya fil ard, kita ketahui yang telah diputuskan itu di bumi. Ya. Wal qada fi'luhu subhanah, adapun keputusan tersebut datangnya daripada Allah, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadammin li masyiatihi wa qudratihi, perbuatan yang mencakup padanya kehendaknya, kekuasaannya. Ya, yang ditetapkan di bumi, ketentuan takdir Allah itu makhluk, yang menetapkannya adalah Allah dengan sifat, dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar terpilih dari ketetapan takdir Allah di langit sana. Nah. وقال في خطبة رسالته الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق وصف به نفسه الذي هو كما وصف به نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف به خلقه. Ya, dalam khutbah ya yang diucapkan dalam kitabnya Risalah, alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsuh, segala puji bagi Allah yang telah menyifati dirinya dengan apa-apa yang dia sifati, wa fawqa ma yasifu bi khalquh, di atas daripada apa-apa yang disifati makhluknya tentang dirinya. Allah lah yang paling sempurna menyifati dirinya, adapun makhluk terbatas hanya dengan apa-apa yang mereka dapatkan daripada kitabullah dan sunnatul Rasulillah. Dan itu pun tak sempurna tentang nama-nama sifat Allah,
hanya Allah mengetahuinya dengan sempurna dan utuh, dan tidak dia beritahukan semua nama-namanya kepada makhluk-makhluknya. Nah, وجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بسمعه. ya, maka Syafi'i menjadikan sifat-sifat Allah itu hanya dapat ditetapkan dengan as-sama', dengan dalil yang kita dengar daripada Quran dan Sunnah. Tidak bisa dengan prasangka, dengan akal pikiran manusia. Tak bisa kita menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya dengan perkiraan, prasangka, tapi harus dengan dalil yang Allah telah tetapkan. Nah, وقال يونس ابن عبد الأعلى قال لي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة والإجماع أكبر من الخبر الفرد والحديث على ظاهر وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره فهو أولاها به. Berkata Yunus bin Ibnu Abdul A'la berkata kepada Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu anhu, al-aslu Qur'anun wa sunnah. Asal dalam mengimani Allah, nama-namanya, sifatnya adalah apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Fa in lam yakun fa qiyasun alaihima. Ya, asal dalam agama Islam ini adalah Quran dan Sunnah. Jika tak terdapat padanya Quran dan Sunnah, maka hendaklah menempuh jalan qiyas, ya, mengkiaskan dengan apa-apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Qiyas, analogi. Contohnya di zaman Nabi tak ada zakat itu dalam bentuk beras, karena di zaman Nabi tak ada beras. Dikiaskanlah dengan apa yang terdapat dalam Sunnah. Kata para sahabat, bahwasanya zakat itu berkaitan dengan makan pokok. Ya, farada Rasulullah zakat al-fitri sa'an min sya'ir, sa'an min bur, sa'an min aqid, sa'an min zabib, sa'an min tamr. Nabi menetapkan zakat fitrah di masa beliau 1 sa', baik daripada gandum merah, gandum yang biasa, daripada kurma yang dikeringkan, daripada anggur yang dikeringkan, susu yang dikeringkan, dan ini semua adalah bahan makanan pokok mereka pada saat itu. Semuanya bisa ditimbang, semuanya bisa disukat, bisa disimpan lama. Maka dikiaskanlah beras ke sana. Inilah namanya qiyas. Di zaman Nabi tak ada yang namanya narkoba dalam bentuk ekstasi, putau, pil setan, pil iblis, tak ada semuanya. Dikiaskan kepada apa yang ditetapkan Nabi, kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan dianggap, ya, kullu muskir, setiap memabukkan khamrun dianggap khamar. Ya, ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram. Yang memabukkan sedikit, maka yang banyaknya tentunya semuanya haram. Ya, ini adalah ketetapan-ketetapan yang dikiaskan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka segala macam bentuk narkoba itu haram. Walaupun nama-namanya tak ada dalam Quran dan Sunnah karena berkembang sebagaimana perkembangan zaman, tapi ada kesamaannya. Kesamaannya adalah merusak akal, kesamaannya adalah membuat manusia hilang fungsi akal sehatnya. Inilah namanya qiyas. Kalau tak terdapat dalam Quran dan Sunnah, maka jalan yang berikutnya adalah menempuh jalan qiyas, menganalogikan apa yang terdapat di masa sekarang dengan apa-apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, karena ada kesamaannya. Nah, wa idza ittasala al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika ada riwayat yang menyambung sampai ke Rasulullah, tidak terputus jalurnya, wa sahhal isnadu minhu, dan sanadnya itu benar, perawi-perawinya terpercaya, bahwa sunnatun, maka dia adalah merupakan sunnah yang harus diikuti. Kemudian berikutnya adalah wal ijma'. Ya, Quran, sunnah, ini asalnya. Jika tak terdapat dalam Quran dan Sunnah, coba cari qiyas. Tak, ya. Kemudian kalau tidak qiyas, coba lihat ijma', kesepakatan kaum muslimin. Punya ijma', konsensus, kesepakatan kaum muslimin tentang satu perkara.
Ya, contohnya pada masa Utsman membakar semua mushaf yang ada pada sahabat, semua ditarik. Kemudian mushaf yang dituliskan pada masa Abu Bakar Siddiq itu yang ditulis kembali, terus ulang, diperbanyak, dikirim ke kota-kota. Perbuatan Utsman membakar semua mushaf yang ditulis masing-masing sahabat ini ijma. Kesepakatan mereka supaya tak terjadi lagi perselisihan dalam baca Quran. Inilah contoh ijma'. Wal ijma'u akbaru minal khabaril fardi, tentu lebih utama dibandingkan daripada al-khabar al-fard, daripada hadis yang jalur perawinya hanya satu setiap tingkatan. Ya, jika ada ijma' bertentangan dengan khabar yang sifatnya adalah khabar yang al-fardu satu jalur, diutamakan ijma'. Wal hadithu ala zahirihi, dan kita harus memahami hadis sebagaimana yang zahir. Hukum asal dalam perkataan, kita mendengar sesuatu kita hukumi dengan apa yang zahir, yang tampak. Kalau orang bilang singa, maka kita bilang singa, binatang buas. Ya. Ala zahirihi, aku lihat ya ada singa di hutan. Jelas singa, jangan dibelok-belokkan. Itulah zahirnya. Kecuali ada indikator yang menggiring makna yang zahir kepada makna lain. Kulihat singa berapi-api berbicara di atas podium penuh keberanian. Jelas ini maksudnya bahasa kiasan tentang orang yang berani. Ya. Demikian juga dengan hadis. Hadis kita terima apa yang zahir. Nabi mengatakan qadam fayadha'ul al-jabbaru qadamahu. Maka Allah meletakkan kakinya di atas neraka jahanam, maka berguncanglah neraka seketika berkata qat, cukup. Kita katakan kaki. Allah punya kaki, iya. Kenapa? Nabi mengatakan, dan Nabi tak mungkin berdusta. Berarti Allah seperti kita? Tidak, laisa kamitslihi syai'un, tak akan mungkin sama dengan kau. Kaki makhluk pun tak sama, kaki meja dengan kakimu berbeda walaupun sama-sama kaki namanya. Mengapa kau tolak? Tak mungkin Allah punya kaki. Berarti konsekuensinya dia seperti makhluk. Otakmu yang mengatakan demikian. Allah yang mengatakan demikian. Nabi yang mengatakan demikian. Ya, Allah punya betis. Ya, siapa mengatakan nabinya? Siapa lagi? Allah sendiri. Kau beriman dengannya? Mengapa tidak? Aku kafir dengan Quran? Tak mungkin. Kafir dengan sunnah? Tak mungkin. Dalam hadis yang panjang kita jelaskan dalam Sahih Bukhari, setiap umat digiring bersama Tuhannya. Tinggallah kaum mukminun. Setelah semua umat digiring masuk neraka, tinggallah orang-orang beriman. Kata Allah kepada mereka, siapa akan tunggu? Mereka mengatakan, kami menunggu Tuhan kami. Ya, kami nunggu dan janji kami di sini akan bertemu Tuhan kami. Apa tandanya? Kata mereka, ada tandanya. Maka Allah menyingkap betisnya. Sujudlah setiap orang mukmin kepada Allah. Dan ada pun orang-orang munafik ketika mau sujud jatuh tersungkur. Ini dalam hadis, dalam Sahih Bukhari. Dia perkuat dalam Quran. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari, ingatlah pada hari disingkap betis. Wa yud'auna ila sujud. Mereka dipanggil sujud. Fala yastati'un. Mereka tidak mampu. Siapa? Kaum munafikin. Ya. Jadi kau percaya. Mengapa aku tak percaya? Berarti sama dengan makhluk? Tidak, tak akan mungkin sama. Zatnya beda, pasti sifatnya beda. Kau percaya enggak Allah mendengar, melihat? Iya, percaya. Ya. Kenapa tak kau katakan nanti seperti makhluk? Makhluk juga mendengar dan melihat. Dia akan berkata, berbedalah mendengar Allah, melihat Allah dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya makhluk, katakan pula berbedalah betis Allah dengan betis makhluk. Kaki Allah dengan kaki makhluk. Apa payahnya? Ya. Wa idza ihtamala al-ma'ani fama asbah minha zahiruhu fa huwa aula bihi. Andai kata satu kalimat mencakup 2-3 konotasi makna, dipilih mana yang paling dekat dengan zahirnya. Ya. Kulihat di kebun binatang singa. Zahirnya ini perkataan menunjukkan kepada singa yang merupakan hewan binatang buas, tempatnya di kebun binatang. Tapi kalau kau katakan kulihat singa di Sabirun Najah berapi-rapi berpidato di atas mimbar, tak akan mungkin singa yang makhluk
binatang tersebut yang berpidato di atas mimbar. Ini mungkin maksudnya adalah penjelasan tentang orang yang berani. Ini bahasa kiasan. Apa dikatakan orang? Ini singa podium nih. Singa podium. Sampai sekarang melekat. Ya ini singa podium. Singa podium. Apakah maknanya singa binatang? Tidak. Kenapa? Ada indikator kuat yang menggiring ini bukan binatang. Ya, kulihatlah singa tadi di mana? Di Taman Safari. Jelas. Ya, sifat-sifat Allah pun demikian. Nah. قال الخطيب في الكفاية أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن جعفر ابن حيان قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى فذكره به. Nah, dalam jalur lain juga disebut Al-Khatib dalam kitabnya Al-Kifayah. Ya, dengan sanadnya seperti yang di atas pula. Naam. ومن كلام الإمام الشافعي أيضا وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به العبد فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبي صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله تبارك وتعالى قامت عليه الحجة ردها وإنكارها فإن القرآن نزل بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بها فيما روى العدل عن العدل عنه. Dan di antara perkataan Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang seyogyanya orang beriman mengimaninya, hamba mengimaninya, dia berkata Allah itu punya nama-nama, punya sifat-sifat yang terdapat dalam kitabnya yang diberitahukan nabinya kepada umatnya. Tak boleh seorang pun dari manusia yang telah sampai kepadanya hujjah menolak hal ini, mengingkarinya. Karena Quran yang telah datang menjelaskannya dan telah terdapat keterangan yang sah dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dari orang-orang yang terpercaya. Nah, فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. Nah, andai kata dia masih tetap menolak apa yang Allah jelaskan setelah sampai kepadanya hujjah, apa yang diterangkan nabinya, maka dia bisa menjadi kafir. Nah, فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فهو معذور بالجهل. adapun kalau belum datang kepadanya hujjah, belum datang kepada dalil, dia diberi uzur karena kejahilannya. Nah, فإن علم الله تعالى لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفقرة والنحو ذلك. Karena yang namanya ilmu Allah tak akan dapat ya diketahui dengan akal secara utuh sempurna, dengan pemikiran dan semacamnya. فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه سميع وأن له يدين بقول بل يداه مبسوطتان. Nah, dia mulai menyebutkan, Syafi'i mulai menyebutkan sifat-sifat Allah. Ini Syafi'i menyebutkan sifat-sifat Allah dan itu pun diambil daripada Quran. Dalam bab akidah tak boleh seorang pun manusia menetapkan atas Allah sesuatu tanpa dalil, siapapun juga. Tak bisa, harus dengan dalil, dan tak bisa ada manusia dijadikan rujukan dalam sifat-sifat Allah ya kecuali Rasulullah SAW yang datang ilmunya daripada Allah. Syafi'i mengatakan Allah memberitahukan dia mendengar dan dia memiliki dua tangan. Kata Allah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah membantah kaum Yahudi mengatakan Allah itu kikir, kata Allah tidak. Bal yadahu, tetapi kedua tangannya mabsutatan, terbentang. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Allah yang mengatakan demikian. Syafi'i hanya membenarkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang berhak mengarang-arang tentang Allah. Hatta Syafi'i pun tak boleh. Dia hanya menetapkan apa yang ada saja. Tidak pula Ahmad, tidak pula Malik, tidak pula sahabat. Tak ada yang boleh. Naam. Wa anna lahu yaminan biqauli subhanahu was-samawatu matwiyatun biyaminihi. Matwiyatun. Was-samawatu matwiyatun biyaminihi. Dan Allah menjelaskan dia punya tangan kanan dalam firman-Nya mengatakan dan semua langit dia lipat dengan tangan kanannya. Dalam surat Zumar ayat 67, was-samawat, dan semua langit matwiyatun dia lipat, gulung dengan tangan kanannya. Naam.
wa anna lahu wajhan biqauli subhanahu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal Dan ikram. Allah menjelaskan dia punya wajah dalam firman-Nya, dan berkekalanlah wajah Rabbmu, dialah pemilik kemuliaan serta keagungan. Naam. Wa anna lahu qadaman biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yad'a rabb fiha qadamah, yakni fi jahannam. Dan Allah punya kaki. Siapa yang mengatakan Syafi'i? Tidak. Sebagaimana Nabi yang bersabda, hatta yad'a rabbu fiha qadamah, sehingga akhirnya Ar-Rabb Allah meletakkan kakinya di atas neraka Jahannam, sehingga neraka pun diam. Kalau enggak dia terus meminta tambahan dan tambahan. Allah punya kaki? Iya, mengapa tidak? Siapa yang mengatakan? Rasulnya. Dan Rasul tak mungkin berdusta. Naam. Wa annahu subhanahu yadhaqu min 'abdihi al-mu'mina biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi qutila fi sabilillah azza wa jalla annahu laqiya Allah wa huwa yadhaqu ilaih. Dan juga kata Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tertawa. Dia tertawa daripada hambanya yang beriman. Dari mana? Dari perkataan Nabi SAW tentang orang yang terbunuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan Allah tertawa kepadanya. Allah tertawa, ya, siapa bilang? Nabi. Nah, cukup sampai di sini. Masih banyak sifat-sifat Allah akan kita bahas lagi. Ya, alangkah nikmatnya punya Tuhan yang memiliki sifat tertawa terhadap hamba-hambanya daripada Tuhan punya sifat merengut. Subhanallah. Ya, tidak ada kaum yang paling jelek daripada ahlu kalam dalam menyifati Allah SWT. Jelek sejelek-jeleknya. Kata mereka Allah tak datang, Allah tak tak memiliki wajah, Allah tidak, macam-macam. Bagi mereka sesuatu yang tak punya gerak sama sekali lebih utama daripada sesuatu yang bergerak. Mana lebih utama, manusia atau batu? Manusia, logika kita. Mereka sangat anti kalau dikatakan Allah datang hari kiamat, berarti dia bergerak. Kalau dia bergerak berarti dia tak beda dengan makhluk. Oleh karena itu Allah SWT tak mungkin bergerak, Allah tak datang. Jadi siapa yang datang? Malaikatnya. Ini adalah kerja mereka. Kenapa? Mereka menganggap Allah itu kalau bergerak dia jauhar, sesuatu yang ada wujud, jisim. Ini sifat makhluk. Berarti Allah itajazza. Ya, karena itulah tak layak Allah datang. Subhanallah. Akhirnya mereka bahkan melecehkan Allah. Mereka menyamakan Allah dengan al-jamidat, benda-benda mati yang tak bergerak. La ilaha illallah. Kalau kita mengatakan Allah datang, ya datang. Berarti Allah pindah-pindah tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Allah tak butuh tempat. Allah di atas makhluknya selama-lamanya. Allah bukan dalam alam, dan alam bukan dalam Allah SWT. Bagaimana kalau begitu? Jangan kau tanyakan bagaimana. Dia turun ke langit dunia, iya, mengapa tidak? Berarti siapa di atas aras? Jangan kau samakan Allah dengan makhluk. Selama-lamanya Allah di atas seluruh makhluknya. Selama-lamanya Allah berpisah daripada makhluknya, tak mungkin dia menyatu dengan makhluknya. Apalagi di dalam makhluknya tak mungkin. Jadi bagaimana turunnya? Jawabannya? Apa jawabannya? Jangan kau tanya bagaimana. Kau terangkan dulu sifat Allah, zat Allah akan kuterangkan bagaimana. Tak bisa aku terangkan sifatnya. Jangan kau tanya bagaimananya. Apa kau bertanya bagaimana Allah turun? Bagaimana malaikat turun pun kau tak tahu. Subhanallah. Ya. Sebagian makhluk pun tak tahu kita bagaimana turunnya dengan benar. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.